Saudara-saudari yang terkasih, dunia sedang menyaksikan kembali betapa dahsyatnya konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bukan hanya perang fisik yang sedang berlangsung, tetapi juga perang ideologi, kekuasaan, dan keserakahan. Di tengah semua ini, ada satu bangsa yang terus-menerus berada dalam ancaman dan tekanan dari musuh-musuhnya, Israel. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, ia menyampaikan ultimatum bahwa kecuali Hamas tunduk pada tuntutan Israel, jalur Gaza akan menghadapi kekuatan penuh dari IDF. Pesan ini bukan sekadar peringatan biasa, tetapi merupakan cerminan dari ketegangan yang terus memuncak di wilayah itu. Menteri Katz berkata, penduduk Gaza, IDF akan segera beroperasi secara besar-besaran di wilayah tambahan di Gaza, dan Anda akan diminta untuk mengungsi demi perlindungan Anda sendiri dari zona pertempuran. Rencananya sudah dipersiapkan dan disetujui. Hamas membahayakan nyawa Anda dan akan menyebabkan Anda kehilangan rumah serta semakin banyak wilayah yang akan ditambahkan ke sistem keamanan Israel. Namun saudara-saudari, lebih dari sekadar ancaman perang, pidato ini mengungkapkan realita yang menyedihkan. Hamas, organisasi yang menguasai Gaza, terus mempertaruhkan kehidupan rakyatnya sendiri demi mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan nada mengecam, Menteri Katz melanjutkan, Sinwar Yahya adalah orang pertama yang menghancurkan Gaza, sementara Sinwar Muhammad kini rela membakar separuh Gaza hanya demi mempertahankan pemerintahan korupnya serta teman-temannya, para pembunuh dan pemerkosa Hamas. Mereka dan keluarga mereka hidup aman di terowongan atau hotel mewah dengan rekening bank yang berisi miliaran di luar negeri, sementara mereka menggunakan penduduk Gaza sebagai sandera. Lihatlah betapa mengerikannya. Para pemimpin yang jahat ini bukanlah pemimpin yang menggembalakan dengan kasih, melainkan yang tega mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi mereka. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita tentang pemimpin-pemimpin yang demikian. Firman Tuhan di dalam Yesaya 10 ayat 1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ayat ini menggambarkan Hamas sebagai pemimpin yang korup yang menindas rakyat Gaza dan memperalat mereka demi kepentingan sendiri. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan membenci kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin yang jahat. Hamas telah menjadi seperti para pemimpin yang jahat ini, menggembalakan dirinya sendiri, dan bukan rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Mereka mengorbankan yang lemah dan tak bersalah untuk ambisi kekuasaan mereka. Di tengah kekacauan ini, musuh-musuh Israel terus berupaya menghancurkan. Hari ini sekitar pukul 1 siang, sirin peringatan roket berbunyi di sebagian besar wilayah tengah Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. 2 rudal balistik diluncurkan dari Yaman oleh kelompok Ansar Allah, yang merupakan perwakilan Iran yang didominasi oleh suku Houthi. Namun Tuhan yang setia menjaga umatnya. Dalam anugerahnya, kedua rudal tersebut dicegat oleh sistem pertahanan Israel sebelum sempat melintasi wilayah Israel. IDF menegaskan, 2 rudal yang diluncurkan dari Yaman dicegat sebelum melintasi wilayah Israel tanpa ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Sirene dibunyikan sesuai dengan protokol. Saudaraku, ini adalah bukti bahwa Tuhan masih berjaga-jaga atas umatnya. Alkitab berkata dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Serangan datang dari jauh, dari negeri yang bahkan tidak berbatasan langsung dengan Israel. Namun Tuhan tetap melindungi. Para pemimpin yang jahat boleh merencanakan kehancuran, tetapi Tuhan tetap menjadi perisai bagi umatnya. Hari ini kita diingatkan bahwa di balik setiap pertempuran fisik ada perang rohani yang besar. Iblis menggunakan para pemimpin yang jahat untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Namun Tuhan kita lebih besar dari segala kekuatan jahat itu.
Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena oleh anugerah-Nya kita dapat kembali bersama dalam persekutuan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan berkat-Nya senantiasa menyertai kita semua, memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami dalam setiap kebenaran. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat dan mendengar kabar tentang konflik yang mengerikan ini, hati kita seharusnya bergetar. Bukan hanya karena kebencian dan kekejaman yang dilakukan oleh para pemimpin yang jahat, tetapi juga karena penderitaan yang dialami oleh mereka yang tak bersalah. Anak-anak kecil yang kehilangan tempat tinggal, para ibu yang meratapi kepergian anak-anaknya, keluarga-keluarga yang tercerai-berai karena keegoisan mereka yang haus akan kuasa. Tuhan melihat semua ini. Dia melihat penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi. Firman Tuhan dalam Yesaya 10 ayat 1, mengutuk mereka yang membuat keputusan-keputusan jahat yang menindas rakyat kecil. Tuhan tidak akan diam terhadap kejahatan. Tetapi saudara-saudari, kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri, di manakah hati kita di tengah semua ini? Apakah kita tergerak untuk mendoakan perdamaian bagi Israel? Apakah kita berseru kepada Tuhan agar para pemimpin yang jahat dijatuhkan dan kehendak Tuhan dinyatakan di bumi seperti di sorga? Ingatlah bahwa di balik semua konflik ini ada perang rohani yang jauh lebih besar. Iblis menggunakan para pemimpin yang jahat untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang agar kita semua memiliki hidup yang berkelimpahan. Namun iblis terus berusaha menghalangi maksud Tuhan dengan menggunakan para pemimpin yang jahat seperti Hamas untuk menaburkan kebencian, ketakutan, dan kehancuran. Namun ada satu kebenaran yang harus kita pegang erat. Tuhan tidak pernah tidur. Mazmur 121 mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Walaupun musuh terus menyerang dari segala arah, dari darat, laut, dan udara, Tuhan tetap berjaga-jaga atas umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel, dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang setia. Hari ini, marilah kita menjeritkan doa kita kepada Tuhan, bukan hanya untuk keselamatan Israel, tetapi juga untuk keselamatan setiap jiwa yang terjebak di tengah konflik ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar hati mereka yang jahat dibukakan, agar mata mereka melihat kebenaran, agar mereka bertobat dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang sesat. Doa kita memiliki kuasa. Seruan kita kepada Tuhan dapat menggerakkan tangannya yang perkasa. Jangan biarkan hati kita menjadi dingin atau acuh tak acuh. Jangan biarkan kejahatan membuat kita menyerah. Mari kita mendoakan Israel. Mari kita mendoakan perdamaian bagi Yerusalem. Mari kita mendoakan agar para pemimpin yang jahat digulingkan dan agar terang Tuhan bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berjaga-jaga, dan tidak ada satu pun rencana musuh yang dapat mengalahkan kasih dan kuasa-Nya. Saudaraku, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap,
Tuhan Yesus sudah menang atas segala kekuatan jahat, dan kemenangannya itu kekal selama-lamanya. Kiranya hati kita tetap menyala-nyala dalam doa, iman, dan kasih kepada Tuhan. Kiranya kita selalu mengingat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi juga untuk berseru kepada Tuhan, agar kerajaannya dinyatakan di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.